Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Renungan Sapaan Sahabat. Sebuah pertanyaan reflektif disampaikan kepada kita. Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Tentu ini sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan mudah dijawab. Kita bisa menjawabnya dengan usia kita, jika memang kita dilahirkan dari sebuah keluarga Kristen. Atau kita bisa juga memakai patokan angka ketika kita menyatakan percaya saat peneguhan sidi ataupun juga baptis dewasa. Nah, dalam kenyataannya, lamanya waktu kita menjadi Kristen tidaklah sama dengan masa kita mengenal Tuhan. Mengapa dikatakan begitu? Sebab kalau kita bicara soal knowing God atau mengenal Allah, maka itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus, bukanlah sebuah proses yang ada titik akhirnya. Lebih lanjut, kalau kita bicara soal Allah, bukankah Allah adalah pribadi yang tidak terbatas? Sehingga tidak ada seorang pun yang sesungguhnya berhak mengklaim, termasuk pendeta sekalipun, bahwa dia sudah mengenal Allah seutuhnya. Sebab jikalau ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mengenal Allah seutuhnya, jangan-jangan yang dia kenal bukanlah Allah. Sebab Allah itu tidak terbatas, tidak mungkin bisa dikenali oleh kita manusia seutuh diri Allah. Sekalipun begitu, Bapak Ibu dan juga para sahabat yang terkasih, Allah tahu persis keterbatasan manusia untuk mengenalnya. Sehingga lewat peristiwa Yesus lahir ke dunia, maka bukankah itu adalah sebuah peristiwa di mana Allah rindu agar ia dikenal secara dekat oleh manusia. Belum lagi Allah pun juga menyampaikan firman-firman-Nya yang kemudian ditulis oleh para tokoh-tokoh untuk menjadi kumpulan kitab suci dalam bentuk Alkitab yang kita punya. Kembali pada pertanyaan di awal tadi, sudah berapa lama kita mengenal Allah? Maka biarlah kita boleh menjawabnya dengan satu kesadaran bahwa saya rindu untuk terus mengenal Allah sepanjang hidup saya. Sebuah kesaksian dari tokoh yang cukup ternama dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub, mengatakan demikian tentang pengenalan akan Allah. Ayub pasal 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, bukankah hampir setiap kita, termasuk saya, awal-awal mula kita mengenal Allah, atau bahkan sampai dengan sekarang, kita mengenal Allah karena kita mendengar dari kata orang. Dari kata pendeta, Tuhan Allah itu penuh kasih. Dari guru sekolah minggu, Allah itu mengajarkan kita untuk mengampuni. Kata orang tua, kata opa oma, Tuhan itu penuh kasih kepada kita, dia menghendaki kita menghormati orang tua, dan sebagainya. Bukan tidak mungkin sebagian besar dari antara kita mengenal Allah berdasarkan apa kata orang. Namun Ayub mengatakan kepada kita, bagaimana pada akhirnya Ayub bertemu muka dengan muka, dan dia mengatakan dia dengan mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Tidak perlu bagi kita untuk mengalami perjumpaan secara fisik dengan Allah. Sebab keyakinan orang-orang Yahudi dalam kitab Perjanjian Lama, jikalau ada orang-orang yang melihat wajah Allah, maka ia bisa mati. Karena apa? Karena tidak tahan manusia yang berdosa memandang Allah yang begitu kudus. Nah, yang mau dikatakan oleh Ayub adalah ketika dia mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, adalah bahwa Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan secara spiritual, bahwa ia melalui pengalaman penderitaannya, ternyata menyadari bahwa Allah bukanlah pribadi yang tidak adil. Allah bukanlah pribadi yang tidak peduli. Allah sanggup bekerja seturut dengan cara dan kehendak Tuhan, tidak bisa diatur oleh manusia. Oleh karena itu, para sahabat yang terkasih, sekalipun di antara kita sudah mengenal Allah, atau katakanlah sudah menjadi Kristen sejak puluhan tahun yang lampau, jangan berpuas diri, jangan merasa bahwa kita sudah mengenal Allah.
Sebab bagaimanapun Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Sehingga upaya untuk mengenali Allah perlu dilakukan terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Di sisi lain, tadi sempat disampaikan bahwa Allah sendiri, karena dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang tidak terbatas, menghendaki dirinya dikenal oleh manusia, yakni lewat peristiwa salib, atau peristiwa Natal dan juga yang berpuncak pada salib, dan juga melalui Alkitab yang ada pada kita. Maka mari para sahabat, jangan berhenti dalam upaya kita mengenal Allah. Pada masa pandemi seperti sekarang ini kita bersyukur bagaimana gereja kita, GKK Putih, tetap dapat menyelenggarakan aneka kegiatan sekalipun secara daring. Dan tahun depan, jika Tuhan menghendaki, pada minggu kedua Januari, sudah dimungkinkan kebaktian minggu onsite walaupun terbatas untuk kehadiran sejumlah orang tertentu. Tapi kegiatan-kegiatan lain masih dilakukan secara daring, secara online. Maka manfaatkanlah aneka wadah yang gereja siapkan, ataupun juga kita lakukan itu secara pribadi dalam pembacaan Alkitab, dalam perenungan firman Tuhan, ataupun juga lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Di situ juga Tuhan berbicara kepada kita. Di situ pun juga Tuhan menjumpai kita secara spiritual. Maukah kita mengasah kepekaan untuk merasakan perjumpaan kita dengannya? Selamat mengenali Allah sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati para sahabat. Amin.